Inilah penampilan kedua dari kelas 12-2 dengan judul Putri Kemuning dan Jaka Buduk. Beri tepuk tangan yang meriah. Dari kelas 12 MIPA 2 akan menampilkan ujian praktek kolaborasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah, dan sejarah yang berjudul Putri Kemuning dan Jaka Buduk. Saya Risa Dwi Septiarini dan saya Naila Jenatul Firdausia, kami sebagai narator. Saya Wisnu Dwiraga. Saya Levi Fagi Alexia Fianca. Saya Muhammad Ilham. Saya Muhammad Andika Pratama sebagai prajurit. Saya Rahmat Wijaya sebagai Prabu Arya Seto. Saya Aulia Rizka Arifianti sebagai sutradara. Saya Muhammad Farhan Aditya Saputra sebagai Jaka Buduk. Saya Selvia Ayu Lestari sebagai Putri Kemuning. Saya Arif Swadi. Saya Felix Jodorta. Saya Muhammad Ibrahim Zakaria. Saya Muhammad Saroni sebagai Naga. Saya Farel Irwansyah. Saya Lutfi Andrianto. Saya Arthur Putra Mahendra. Saya Rosita. Saya Artika Safir Maharani. Saya Vila Nurdaya sebagai rakyat. Saya Santo Hati Kusnandar. Saya Eka Denis sebagai operator. Saya Anak Agung Bayi Sandi sebagai tabib. Saya Ana Safrina sebagai Ibu Jaka Buduk. Saya Intan Maudina Putri. Saya Eta Dwi Nurjayani. Saya Sastatri. Saya Intan Kotika sebagai Dayan. Saya Valen Dwi Nurpuspitasari. Saya Nur Arini. Saya Putri Akhir Revalisa. Saya Asya Putri sebagai penari. Selamat menyaksikan. Once upon a time, in the region of Ngawi, East Java, there is a great kingdom with peaceful people. This kingdom was the Ringin Anom Kingdom, ruled by a fair and wise king named Prabu Arya Seto. The king had a beautiful daughter named Princess Kemuning. As their name suggested, the princess' body was as fragrant as the Kemuning flower. Ing jaman biyen, ing tlatah Ngawi, Jawa Timur, ana kerajaan gedhe karo rakyate tentrem. Keraton kasebut yaiku Keraton Ringin Anom, sing dipimpin dening raja sing adil lan wicaksana. Asmane Prabu Arya Seto. Baginda kagungan putri ingkang ayu, asmanipun Putri Kemuning. Kaya jenenge, ragane sang putri arum banget kaya kembang kemuning. Wanginya tubuhku. Apakah yang membuat engkau gembira, wahai putriku? Aku sangat senang ayahanda, karena aroma tubuhku yang harum, dan lihatlah ayah, rakyat kita begitu damai. Iya putriku, aku tahu itu, dan aku juga senang melihat warga kita damai. Iya ayahanda, kita harus mempertahankan rakyat kita yang damai ini. Wahai putriku, engkau sudah dewasa, bukankah ini sudah saatnya engkau menikah? Ayahanda, bila waktunya tiba, jodohku sendirilah yang akan datang. Pemuda atau pangeran manapun yang ingin meminangku, pasti akan kuterima. Di suatu pagi, sang putri yang baru bangun dari tidurnya
merasakan hal yang aneh dari tubuhnya. Ia mencium bau busuk yang sangat menyengat dari tubuhnya. Yang selalunya tubuh Putri Kemuning selalu harum. Apa yang terjadi pada tubuhku ini? Tidak biasanya aku berbau. Lebih baik aku segera mandi. Kenapa tubuhku tetap berbau meskipun aku sudah mandi? Apa mungkin hanya perasaanku saja? Di siang harinya, Putri Kemuning sedang berjalan di pekarangan kerajaan. Prajurit yang berada di pekarangan itu membungkuk hormat karena kehadiran sang Putri Kemuning. Akan tetapi, apa yang terjadi? Ada apa dengan kalian, para prajurit? Ampun, Tuan Putri Kemuning, kami mencium bau yang sangat busuk. Mendengarkan ucapan salah satu prajurit kerajaan, Putri Kemuning kembali ke kamarnya. Dia mulai resah dengan bau yang ada di tubuhnya. Kenapa tubuhku masih berbau? di sisi lain para dayang sedang berlatih menari di taman kerajaan dengan riang gembira. Dayang-dayang, ayo sini-sini kita latihan. Ayo. Ampun, Tuan Putri Kemuning, ada keperluan apakah Tuan Putri memanggil kami? Aku hendak bertanya kepada kalian, apakah kalian mencium aroma busuk dari tubuhku? Dayang, tidak mungkin! Hal itu membuat Putri Kemuning sedih dan mengurung dirinya di kamar. Prabu Arya Seto yang tahu mengenai kondisi putrinya turut sedih. Ia pun tidak mengerti apa yang membuat tubuh putrinya berbau busuk seperti itu. Sang Prabu menemui putrinya untuk melihat kondisi dari sang putri tercinta. Tenanglah putriku, kerajaan memiliki tabib yang hebat dan mereka pasti bisa menyembuhkanmu. Aku akan segera memanggil para tabib itu. Baiklah ayahanda, segeralah mencari tabib untuk menyembuhkan bau tubuhku. Sang Prabu Arya Seto menemui para tabib agar bisa menyembuhkan putrinya. Ada hal apa yang membuat engkau kemari, Yang Mulia? Putriku saat ini sedang mempunyai penyakit yang aneh. Tiba-tiba tubuhnya memiliki aroma yang busuk. Tak pernah aku mendengar ada penyakit seperti ini. Tapi tenanglah Prabu, aku akan berusaha semampuku. Saya harap engkau bisa menyembuhkan putriku, wahai tabib. Hamba akan berusaha untuk menyembuhkan Tuan Putri Kemuning. Tabib itu memberikan obat-obatan tradisional berupa daun kemangi dan beluntas. Akan tetapi, hal itu tidak membuahkan hasil. Tubuh sang putri tetap mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Kenapa meskipun sudah diobati, tubuhku tetap berbau? Hati Prabu Arya Seto semakin resah, memikirkan nasib malang putri semata wayangnya itu. Sesekali Prabu terdiam melamun. Sang Prabu khawatir
kelak tidak akan ada pemuda ataupun pangeran yang mau menikahi putrinya. Setelah berpikir cukup lama, Prabu Aryaseto memutuskan untuk pergi melakukan tapa brata, berharap bisa mendapatkan petunjuk untuk kesembuhan putrinya. Setelah cukup lama bersemedi, Prabu Aryaseto terlelap dalam pertapaannya, sampai ada bisikan suara yang membuatnya terbangun dari pertapaannya. Ngokno, Prabu Aryaseto, aku wis ngerti masalah sing mbok hadapi saiki. Siji-sijine obat sing iso meresake putrimu, yaiku godhong sirna ganda sing tuwa ing jero gua ing Gunung Argadumadi. Ini adalah petunjuk untuk kesembuhan putriku. Semoga petunjuk ini benar-benar membawa kesembuhan untuk putriku. Esok harinya, Sang Prabu memerintahkan para pengawal kerajaan untuk mengumpulkan seluruh rakyat karena ia akan mengadakan sayembara. Para prajurit, kumpulkan seluruh rakyat. Aku akan mengadakan sayembara. Baik, Yang Mulia. Prabu ngutus kita sedaya kanggo nglupukake panjenengan sadurunge kraton amarga Prabu Aryaseto badhe ngumumake sayembara. Wahai rakyatku, aku ingin mengumumkan sebuah sayembara. Kalian pastinya telah mengetahui mengenai kondisi putriku Kemuning. Aku telah mendapatkan petunjuk setelah melakukan tapa brata bahwa ada obat penawar untuk putriku, yaitu daun sirna ganda yang tumbuh di dalam gua di kaki Gunung Argadumadi. Barang siapa yang bisa mempersembahkan daun itu padaku, bila dia laki-laki, maka aku akan nikahkan dengan putriku. Namun, bila dia perempuan, maka aku akan jadikan anak angkat. Berita mengenai sayembara yang diumumkan oleh Prabu Aryaseto membuat seluruh rakyat Ringin Anom gempar. Bahkan, berita itu pun juga telah menyebar hingga ke seluruh pelosok negeri. Wah, sopo ya sing bakal ngolehno obat penawar iku? Enak toh, yen wadon dadi anake Prabu Aryaseto. Bahaya tapi jarene ing gua kono ana nagae. Namun, banyak orang yang tidak berani untuk mengikuti sayembara tersebut. Di sisi lain, para rakyat yang ingin mengikuti sayembara sedang berbincang-bincang mengenai sayembara tersebut. Hadiah iki lumayan, iso dadi bojone Putri Kemuning. Iya, tapi kudu nglawan naga sing ana ndek gosik. Iya pisan sih, resikone gede iki. Mosok wedi nang naga man, awake dhewe kan pendekar. Kowe ngremehno aku, Jo. Kowe wedi ngono man. Aku wis lah sing melok sayembara. Gak, pokoknya aku sing melok sayembara, terus dadi bojone Putri. Ngimpi, melok kono wis, lek aku wegah. Hadiah lumayan lho. Ayo wis melok. Tak pikir-pikir sih wis. Sedangkan beberapa orang yang bertekad mengikuti sayembara itu mendatangi gua di kaki Gunung Argadumadi. Hari demi hari, setiap orang yang bertekad mengikuti sayembara itu tewas karena tak mampu melawan naga yang merupakan penjaga gua di Gunung Argadumadi. Di sebuah gubuk reot pinggiran kerajaan Ringin Anom, tinggallah seorang pemuda bernama Jaka Buduk. Dipanggil Jaka Buduk karena tubuhnya dipenuhi oleh bintik-bintik merah, yaitu penyakit buduk yang telah dideritanya sejak dia masih kecil. Jaka hanya tinggal bersama ibunya. Walaupun Jaka Buduk memiliki penyakit kulit, dia adalah pemuda yang sangat mahir dalam ilmu bela diri dan gesit dalam memainkan keris pusaka warisan ayahnya.
Jaka Buduk memiliki tekad untuk mengikuti sayembara. Sebelum itu, ia meminta izin dari ibunya. Ibu, kula kepingin derek sayembara kangge biyantu Gusti Putri Kemuning supados saged saras. Apa? Kowe arep melu sayembara? Ojo nak, mebayani ing jero guwa Gunung Argadumadi ana naga sing jaga ing jero guwa iku. Ibu kuwatir kowe bakal tatu. Kula badhe sae-sae kemawon, Bu. Kula nyuwun pangestu kangge derek sayembara menika. Ojo nak, bahaya. Ibu ora gelem yen ana sing ala kelakon marang kowe. Kula kersa bantu Putri Kemuning. Kadosipun Putri Kemuning punika, kula kersa nggih amargi panjenenganipun gadah sakit ingkang angel kesembuhan. Kanthi obat saged dipun paringaken. Iya nak, ibu ngerti karo niat apikmu, tapi kuwi bahaya kanggo kowe. Ibu kuwatir nak. Ibu boten usah khawatir, kula saged njaga awak kula kanthi hae. Kula mesti badhe wangsul kanthi slamet. Nek kuwi karepmu, ibu bakal setuju karo niatmu. Matur nuwun Ibu, amargi sampun paring idin dhateng niat kula. Iya nak, tetep hati-hati lan jaga awakmu ya. Siapakah engkau, wahai pemuda? Ada perlu apa engkau kemari? Ampun Baginda Prabu Araseto, maaf bila kedatangan hamba membuat Baginda merasa tidak nyaman. Tidak apa-apa. Jadi, siapakah namamu, wahai pemuda? Hamba adalah Jaka Buduk. Keperluan hamba kemari karena ingin mengikuti sayembara untuk membantu kesembuhan Tuan Putri Kemuning. Izinkan hamba mengikuti sayembara ini, Baginda. Apakah engkau yakin bisa mengalahkan naga penjaga gua itu? Ku dengar banyak korban yang berjatuhan karena tidak sanggup mengalahkan naga itu. Hamba yakin akan mengalahkan naga itu dengan keris pusaka ini, Baginda. Baiklah, melihat tekadmu yang kuat dan keris pusaka yang kau miliki itu terlihat bukan keris biasa, ku terima permintaanmu. Semoga kau berhasil melawan naga itu dan kembali dengan selamat. Terima kasih, engkau telah menyetujui permintaan hamba. Hamba yakin bisa mengalahkan naga itu dan membawa obat daun sirna ganda untuk kesembuhan putrimu, Baginda. Setelah mendapatkan izin dari Prabu Arya Seto, berangkatlah Jaka Buduk menuju gua di kaki Gunung Argadumadi untuk mengalahkan naga penjaga dan mengambil daun sirna ganda. Setelah cukup jauh dia berjalan, akhirnya ia sampai di kaki Gunung Argadumadi. Sungguh malang nasib kalian karena naga itu. Beristirahatlah kalian dengan tenang. Aku akan menghadapi naga itu. Jaka Buduk melangkahkan kakinya untuk mendekati mulut gua. Dari depan mulut gua, ia bisa mendengar suara denguran naga yang sedang tertidur. Dengan perlahan, Jaka berjalan mengendap-endap agar tidak membangunkan sang naga. Akan tetapi, saat Jaka mulai memasuki gua, naga itu terbangun dari tidurnya dan mengamuk. Bintik-bintikku hilang. Tidak kusangka darah naga ini adalah obat untuk penyakitku. Setelah naga mati, Jaka mengoleskan darah dari naga itu ke kulitnya. Kini penyakit kulit Jaka telah sembuh dan kulitnya bersih tanpa ada bintik-bintik merah di kulitnya. Setelah itu,
Jaka masuk lebih dalam lagi ke dalam gua untuk mencari keberadaan daun sirna ganda. Setelah menemukan daun tersebut, Jaka keluar dari dalam gua sembari membawa beberapa daun sirna ganda untuk dipersembahkan kepada Prabu Arya Seto. Jaka Buduk kembali ke kerajaan untuk menghadap Sang Prabu Arya Seto dan mempersembahkan daun sirna ganda. Prabu Arya Seto sangat terkejut melihat Jaka Buduk karena kulit Jaka yang semula memiliki bintik-bintik merah kini telah bersih. Sungguh gembira melihatmu kembali dengan selamat, Jaka Buduk. Sangat hebat engkau bisa mengalahkan naga penjaga itu. Tidak hanya mendapatkan obat untuk putriku, kau juga menemukan obat untuk menyembuhkan penyakit kulitmu. Terima kasih Baginda Prabu. Hamba juga senang karena akhirnya Tuan Putri akan sembuh dengan daun sirna ganda. Prabu Arya Seto menemui putri dan memberikan daun sirna ganda itu untuk dimakan. Putri Kemuning memakan daun sirna ganda itu. Seketika bau busuk di tubuh Putri Kemuning hilang dan kini tubuhnya kembali harum seperti sedia kala. Sayembara yang diadakan oleh Prabu Arya Seto dimenangkan oleh Jaka Buduk. Prabu Arya Seto mengumumkan kemenangan sayembara kepada seluruh rakyatnya. Wahai rakyatku, berbahagialah kalian karena putriku Kemuning telah sembuh dari penyakitnya. Pemuda inilah sang pemenang sayembara, maka dia berhak mempersunting putriku. Pernikahan Jaka Buduk dan Putri Kemuning segera digelar dengan besar-besaran. Seluruh rakyat sangat senang akan kesembuhan sang putri. Para dayang memberikan pertunjukan untuk persembahan sang Putri Kemuning. Beberapa hari setelah pernikahan Jaka Buduk dan Putri Kemuning, ayah Putri Kemuning, Prabu Arya Seto, mengalami sakit keras hingga membuat tubuhnya lemah tak berdaya. Wahai Jaka Buduk, kini tubuhku semakin terbaling lemah. Kurasa hidupku tidak akan lama lagi. Aku ingin engkau menjaga putriku.
Ayahanda, janganlah engkau bicara seperti itu. Aku yakin engkau akan segera sembuh. Tidak mungkin, Jaka. Kini tubuhku semakin tak berdaya. Aku ingin engkau menjadi pewaris di kerajaan ini untuk menggantikan posisiku, dan jagalah putriku Kemuning. Ayah, tidak mungkin. Jangan engkau meninggalkan kami, Ayah. Jaka Buduk pun dinobatkan menjadi pewaris tahta kerajaan Ringin Anom. Jaka Buduk dan Putri Kemuning hidup bahagia di kerajaan Ringin Anom. Ladies and gentlemen, that is the performance from my class. Thank you so much for your attention, and once more again, thank you. Beri tepuk tangan yang meriah kepada kelas 12-2. Baik, kepada Ibu Musning dan Ibu Ida, kami persilahkan untuk foto bersama. Jangan kemana-mana dulu anak-anakku, tetap di situ ya.